Ada saatnya dalam hidup kamu berhenti melawan arus. Kamu hanya mengalir dan semuanya terasa tepat pada waktunya. Kamu tak lagi mengejar, tapi membiarkan segala sesuatu datang dan pergi sebagaimana mestinya. Saat itulah sebenarnya kamu sedang selaras dengan alam, meski kamu sendiri belum menyadarinya. Ketika kamu mulai merasakan kedamaian tanpa alasan, ketika hatimu tetap tenang bahkan di tengah masalah, ketika dunia tampak bergerak pelan di hadapanmu, itulah tanda bahwa kamu mulai menyatu dengan semesta, dan semesta pun mulai menyatu denganmu. Mungkin kamu tak sadar, tapi setiap langkahmu kini seirama dengan getaran bumi, setiap napasmu berpadu dengan napas alam, dan setiap doamu kini sejalan dengan kehendak Tuhan. Inilah tanda bahwa jiwamu telah tenang dan hidupmu telah menyatu dengan alam yang dulu hanya kamu lihat dari luar. Bagaimana jika sebenarnya alam sudah berbicara padamu setiap hari? Lewat angin yang menepuk lembut wajahmu, lewat hujan yang turun tanpa alasan, lewat keheningan yang tiba-tiba membuatmu merenung dalam diam. Mungkin selama ini kamu sudah selaras dengannya, hanya saja kamu belum cukup hening untuk mendengarnya. Dan ketika akhirnya kamu mulai mendengar suara itu, bukan dengan telinga tapi dengan hati yang damai, kamu akan tahu bahwa hidup tidak lagi perlu diperjuangkan dengan keras karena alam sudah berjalan bersamamu, mengarahkanmu dengan lembut ke jalan yang memang sudah Tuhan tuliskan sejak awal untukmu. Ketika seseorang mulai berhenti melawan arus kehidupan, sebenarnya di sanalah ia mulai menemukan dirinya yang sejati, sebab hidup ini tidak pernah meminta kita untuk melawan, melainkan untuk memahami ritme yang sedang ia ajarkan setiap hari tanpa kita sadari. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua yang terjadi harus berjalan sesuai rencanamu, karena ternyata rencana Tuhan selalu lebih indah dari apa yang kamu bayangkan dalam keterbatasan akalmu. Kamu mulai belajar untuk tidak tergesa-gesa, untuk membiarkan waktu bekerja dengan caranya sendiri, sebab tergesa hanya membuatmu lelah mengejar sesuatu yang seharusnya datang dengan sendirinya. Kamu mulai percaya bahwa setiap keterlambatan bukanlah kegagalan, melainkan perlindungan, sebuah cara halus Tuhan agar kamu tidak tiba di tempat yang belum siap menerimamu. Dan ketika kesabaran mulai tumbuh di dalam hatimu, hidup menjadi terasa lebih tenang, karena kamu sudah berhenti berperang dengan alur semesta. Hidup yang mengalir bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam, seperti air yang tahu kapan harus mengalir deras dan kapan harus tenang memantulkan langit. Kamu mulai menyadari bahwa memaksa sesuatu terjadi lebih cepat seringkali justru membuatmu kehilangan maknanya, karena kebijaksanaan selalu hadir dalam proses, bukan dalam keinginan yang tergesa. Setiap kegagalan yang dulu kamu benci, kini mulai kamu lihat sebagai guru, dan setiap kehilangan yang dulu membuatmu menangis, kini kamu pahami sebagai ruang untuk bertumbuh. Kamu mulai melihat bahwa kehidupan tidak pernah salah, hanya pikiran manusialah yang sering belum siap menerima jalan yang ditempuhnya. Ketika kamu mulai bisa tersenyum di tengah masalah, itu bukan berarti kamu sudah kebal, tapi kamu mulai mengerti bahwa semua badai pasti berlalu, karena tidak ada gelombang yang abadi di samudra kehidupan. Kamu berhenti bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Dan mulai bertanya, "Apa yang ingin Tuhan ajarkan lewat ini?" Di titik itu, kamu sudah tidak lagi menjadi korban keadaan tapi murid dari kehidupan. Kamu mulai paham bahwa setiap kejadian membawa pesan, setiap luka membawa pelajaran, dan setiap penundaan menyimpan rahmat yang belum kamu lihat. Ketika kamu sudah bisa menerima yang datang dan melepaskan yang pergi tanpa kepanikan, berarti jiwamu mulai seirama dengan hukum alam. Alam tidak pernah menolak apapun yang datang padanya. Hujan diterima, panas disyukuri, malam dinikmati, siang dijalani, dan begitu pula seharusnya kita. Kamu tidak lagi berusaha mengendalikan segalanya, karena kamu tahu, mengendalikan hidup sepenuhnya adalah ilusi yang hanya melelahkan. Kamu lebih memilih berjalan bersama kehidupan, bukan menentangnya, sebab disitulah ketenangan sejati berdiam. Kamu mulai melihat tanda-tanda halus dari alam. Ketika sesuatu terasa ringan, itulah arah yang benar. Ketika sesuatu terasa memaksa, mungkin disitulah kamu diminta berhenti sejenak. Kamu mulai memahami bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari apa yang kamu capai,
tapi dari seberapa mampu kamu selaras dengan ritme kehidupan yang kamu jalani. Kamu berhenti mencari validasi dari luar, karena kamu tahu kedamaian sejati tumbuh dari dalam, bukan dari tepuk tangan orang lain. Kamu mulai menyadari bahwa dunia luar hanyalah cermin dari dunia dalammu. Dan ketika hatimu tenang, maka realitamu pun ikut tenang. Tidak ada lagi keinginan untuk membuktikan apa-apa, karena kamu sudah tahu nilai dirimu tidak diukur oleh pencapaian, melainkan oleh kedewasaan batinmu dalam menerima segalanya dengan lapang dada. Kamu mulai percaya bahwa setiap hal yang terjadi adalah bagian dari skenario besar yang penuh makna, dan kamu hanyalah satu nada dalam simfoni agung ciptaan Tuhan. Kamu tidak lagi menuntut kehidupan berjalan sesuai kehendakmu, melainkan berusaha memahami kehendak Tuhan yang sedang bekerja melalui kehidupanmu. Kamu belajar menikmati perjalanan tanpa terus menatap tujuan, karena kamu tahu kebahagiaan tidak hanya ada di akhir, tapi di setiap langkah yang kamu jalani dengan kesadaran penuh. Setiap kali kamu jatuh, kamu tidak lagi marah, tapi berterima kasih, karena jatuh membuatmu lebih rendah hati dan lebih dekat dengan kebenaran. Kamu mulai melihat bahwa segala sesuatu datang tepat waktu. Kesedihan datang untuk membersihkan hati, kebahagiaan datang untuk menyegarkannya kembali. Dan kamu berhenti membandingkan jalanmu dengan orang lain, karena kamu tahu setiap jiwa punya waktunya sendiri untuk mekar. Kamu mulai mengerti bahwa ketenangan bukan datang ketika hidup tanpa masalah, tapi ketika kamu bisa berdamai dengan masalah itu sendiri. Kamu tidak lagi sibuk mengubah dunia di luar, tapi fokus menata dunia di dalam, karena kamu sadar, di sanalah segalanya bermula. Kamu belajar mengalah bukan karena kalah, tapi karena kamu sudah tidak butuh kemenangan untuk membuktikan apapun. Kamu belajar diam bukan karena tidak tahu, tapi karena kamu paham, tidak semua hal perlu dijelaskan, sebagian cukup dipahami dengan hati. Kamu mulai menghargai keindahan hal-hal kecil, suara angin, aroma tanah setelah hujan, sinar mentari pagi yang lembut menyentuh wajahmu. Semua itu kini terasa seperti sapaan lembut Tuhan yang dulu tidak kamu sadari. Kamu mulai melihat tanda-tanda kecil bahwa hidupmu mulai selaras, seperti keputusan yang terasa ringan, hati yang cepat tenang, atau jalan yang tiba-tiba terbuka tanpa kamu paksakan. Kamu merasa seolah hidup kini berjalan bersama kamu, bukan melawanmu. Karena kamu sudah tidak lagi menentang arah arusnya. Kamu mulai paham bahwa hidup bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang seberapa dalam kamu bisa belajar dari setiap kejadian. Kamu tahu, keindahan hidup bukan pada hasil, tapi pada kebijaksanaan yang kamu dapatkan di tengah prosesnya. Kamu mulai percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, bahkan di saat terberat sekalipun, hanya saja kadang kamu yang terlalu bising untuk mendengarnya. Kini kamu belajar diam, dan dalam diam itu, kamu mendengar bisikan lembut semesta yang berkata, "Tenanglah, segalanya baik-baik saja." Kamu tidak lagi merasa harus terburu-buru membenarkan hidupmu, karena kamu tahu hidupmu sudah berjalan di jalurnya sendiri. Kamu belajar membiarkan segala sesuatu berkembang dengan waktunya, seperti bunga yang tidak bisa dipaksa mekar sebelum waktunya tiba. Kamu mulai paham bahwa apapun yang kamu kejar dengan cemas akan menjauh, tapi apapun yang kamu jalani dengan tenang akan datang dengan sendirinya. Kamu berhenti menolak masa lalu, berhenti takut pada masa depan, dan mulai hidup penuh di momen sekarang. Kamu menyadari bahwa saat kamu sepenuhnya hadir di sini dan kini, hidup terasa ringan, sederhana, dan penuh makna. Dan di titik itu, tanpa kamu sadari, kamu sudah hidup selaras dengan alam, karena kamu sudah berhenti melawan kehidupan yang sejatinya selalu mencintaimu. Ada masa di mana kamu dulu begitu takut pada kesunyian, karena sepi terasa seperti penjara yang mengurungmu sendirian bersama pikiran-pikiranmu sendiri. Namun seiring waktu kamu mulai sadar bahwa justru di sanalah, dalam kesunyian yang hening itulah, hatimu bisa benar-benar berbicara dengan jujur tanpa topeng apapun. Dulu kamu merasa keheningan itu menakutkan, karena ia memperdengarkan suara hatimu yang lama kamu abaikan. Tapi kini kamu mulai mendengarnya dengan lembut, dan ternyata suara itu tidak pernah marah, hanya rindu untuk dipahami. Kamu mulai mengerti bahwa sunyi bukan musuh, melainkan sahabat yang menuntunmu kembali pulang pada dirimu sendiri. Di saat dunia semakin bising dengan ambisi,
notifikasi, dan tuntutan, kamu menemukan ketenangan justru ketika segalanya diam, ketika tidak ada suara lain kecuali desiran napasmu sendiri yang mengingatkanmu bahwa kamu masih hidup. Kamu mulai bisa duduk sendiri tanpa merasa hampa, karena kamu sadar bahwa kesunyian bukan berarti kehilangan, tapi kesempatan untuk kembali menyentuh kedalaman dirimu yang pernah tertutup oleh keramaian dunia. Kamu tidak lagi takut sendirian, sebab kamu tahu Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, bahkan di ruang paling sepi sekalipun. Justru di sana Ia sering kali paling dekat. Kamu mulai menikmati pagi tanpa suara notifikasi, sore tanpa kerumunan, dan malam tanpa kebisingan, karena kamu tahu ketenangan itu tumbuh dari dalam, bukan dari luar. Kesunyian mengajarkanmu untuk mendengar bukan dengan telinga, tetapi dengan hati, karena banyak hal yang hanya bisa dimengerti ketika kamu berhenti bicara dan mulai diam. Kamu mulai merasakan bahwa keheningan adalah bahasa Tuhan yang halus, yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang tenang. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan segalanya pada dunia, karena kamu tahu tidak semua orang harus memahami perjalanan batinmu. Cukup kamu dan Tuhan yang tahu arahmu kemana. Dalam kesunyian itu, kamu menemukan ruang di mana kamu bisa menangis tanpa alasan, tertawa tanpa sebab, dan bersyukur tanpa syarat, karena kamu akhirnya merasa utuh sebagai manusia yang tidak perlu menjadi apa-apa untuk dicintai. Kamu menyadari bahwa selama ini kamu bukan takut sepi, tapi takut menghadapi dirimu sendiri. Dan kini ketika kamu berdamai dengan dirimu, kesepian pun berubah menjadi ketenangan yang suci. Kamu mulai menyukai waktu sendiri, bukan karena menolak dunia, tapi karena kamu tahu bahwa untuk mencintai dunia, kamu harus terlebih dahulu mengenal dirimu. Kesunyian mengajarkanmu tentang keseimbangan, bahwa hidup bukan hanya tentang bergerak, tapi juga berhenti. Bukan hanya tentang berbicara, tapi juga mendengarkan. Kamu mulai memahami bahwa diam juga bisa menjadi bentuk ibadah, karena di dalam diam yang khusyuk, kamu sedang memuliakan ciptaan Tuhan yang paling agung, hatimu sendiri. Di saat orang lain sibuk mencari pengakuan, kamu sibuk mencari ketenangan, dan dalam pencarian itu, kamu menemukan sesuatu yang lebih berharga dari pujian, kedamaian batin. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua keheningan itu kosong. Ada yang berisi doa, ada yang berisi rasa syukur, ada yang berisi pertemuan rahasia antara kamu dan Sang Pencipta. Kamu merasakan bahwa dalam sunyi, kamu bisa berbicara pada Tuhan tanpa kata, cukup dengan rasa yang menetes dari hati ke hati. Kamu mulai tahu bahwa doa terbaik tidak selalu terucap. Terkadang ia hanya berupa air mata yang jatuh dalam diam, dan Tuhan pun mengerti tanpa perlu penjelasan. Kesunyian membuatmu lebih peka. Kamu mulai mendengar suara dedaunan yang berbisik lembut, merasakan irama langkahmu sendiri, dan menikmati setiap detik yang dulu kamu abaikan. Kamu menyadari bahwa dunia tidak pernah kekurangan keindahan, hanya saja kamu terlalu sibuk untuk mendengarnya. Kini ketika kamu berhenti sejenak, keindahan itu kembali berbicara lewat hal-hal kecil yang sederhana. Kamu mulai menikmati waktu duduk sendirian dengan secangkir teh hangat dan pikiran yang jernih, tanpa merasa perlu mengisi kekosongan dengan suara lain. Kesunyian yang dulu kamu hindari kini menjadi rumah, tempat di mana kamu bisa pulang setiap kali dunia terasa terlalu keras. Kamu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana, dalam napas yang teratur, dalam doa yang lirih, dalam sinar mentari sore yang menembus tirai kamarmu. Kamu tidak lagi merasa perlu bersembunyi dari kesepian, karena kamu tahu di baliknya ada kedamaian yang menunggu untuk ditemukan. Kamu mulai memahami bahwa keheningan bukanlah tanda kamu sendiri, tapi tanda bahwa Tuhan sedang memelukmu tanpa suara. Setiap kali kamu menarik napas dalam, kamu merasakan seolah seluruh semesta ikut bernafas bersamamu, memberitahu bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kamu mulai menatap langit malam tanpa alasan, hanya untuk mengingat bahwa di balik segala kebisuan, ada kebesaran yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Kamu mulai paham bahwa diam bukan berarti berhenti, tapi cara jiwa untuk mendengar langkah Tuhan yang sedang mendekat. Kamu belajar bahwa keheningan adalah ruang di mana ego melebur dan cinta ilahi tumbuh. Dalam kesunyian,
Kamu mulai mengerti bahwa hidup ini bukan perlombaan, melainkan perjalanan pulang yang tenang. Kamu berhenti mengeluh karena kamu tahu setiap situasi membawa hikmah yang menunggu untuk kamu rasakan dengan hati yang lapang. Kamu mulai percaya bahwa bahkan dalam kesepian, ada pelukan yang tidak terlihat dan dalam keheningan ada doa yang sedang dikabulkan. Kamu mulai menerima bahwa tidak semua harus kamu bagi dengan dunia, karena beberapa kebahagiaan hanya layak kamu simpan antara kamu dan Tuhan. Kamu mulai mengerti bahwa yang disebut kedamaian bukanlah ketika dunia berhenti berbicara, tapi ketika kamu tidak lagi terganggu oleh suaranya. Kamu berhenti merasa perlu didengar karena kamu sadar Tuhan sudah lebih dulu mendengar, bahkan sebelum kamu bersuara. Dalam diam yang panjang, kamu mulai menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini tidak bisa dijawab oleh logika. Kesunyian membawamu pada kesadaran baru bahwa semakin kamu hening, semakin jelas kamu mendengar panggilannya di dalam hatimu. Kamu tidak lagi berlari dari kesepian karena kamu tahu, justru di dalamnya kamu bertemu dengan dirimu yang paling jujur. Dan ketika kamu sudah bisa tenang di tengah sunyi, itu artinya kamu sudah tidak lagi butuh bising untuk merasa hidup, karena hidupmu kini sudah berirama dengan keheningan itu sendiri. Kamu tahu kamu sudah selaras dengan alam ketika diam, bukan lagi rasa takut tapi rasa damai. Ketika sunyi bukan lagi kehampaan, tapi keutuhan. Ketika sendiri bukan lagi beban, tapi pertemuan suci dengan Tuhan yang selalu ada tanpa pernah berkata-kata. Dan di titik itu, tanpa kamu sadari, kamu telah menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Kedamaian yang lahir dari kesunyian yang diterangi oleh cinta dan kesadaran. Ada saatnya kamu menyadari bahwa tubuhmu bukan sekadar wadah yang membawa jiwamu berjalan di bumi, melainkan bagian utuh dari alam semesta yang hidup dan bernafas bersama ritme ciptaan Tuhan yang luas dan menakjubkan. Kamu mulai memahami bahwa setiap detak jantungmu seirama dengan denyut bumi. Setiap tarikan napasmu adalah bagian dari tarikan napas pohon-pohon yang memberi kehidupan, dan setiap langkahmu di tanah adalah komunikasi sunyi antara manusia dan bumi yang saling memahami tanpa perlu kata-kata. Kamu mulai menyadari bahwa tubuhmu bukan milikmu sepenuhnya. Ia adalah amanah, bagian kecil dari harmoni besar ciptaan Allah yang harus dijaga dengan lembut, sebagaimana kamu menjaga taman yang indah agar tetap subur dan hidup. Kamu mulai memperhatikan apa yang kamu makan. Bukan hanya untuk kenyang, tapi karena kamu tahu setiap makanan yang masuk adalah energi dari alam yang kembali menghidupkan dirimu. Kamu tidak lagi makan dengan terburu-buru, melainkan dengan penuh kesadaran, menyadari bahwa setiap butir nasi, setiap tetes air, setiap buah dan sayur adalah rezeki yang melewati begitu banyak tangan dan rahmat sebelum tiba di hadapanmu. Kamu mulai memahami bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga doa, karena cara kamu memperlakukannya adalah bentuk penghormatan kepada sumber kehidupan. Kamu belajar bahwa tubuhmu berhak atas istirahat, dan istirahat bukan tanda malas, melainkan bentuk penghormatan terhadap ritme alam yang juga tahu kapan harus berdiam dan kapan harus bergerak. Kamu mulai tidur lebih tenang, bukan karena lelah, tapi karena kamu tahu malam memang diciptakan untuk beristirahat, sebagaimana siang diciptakan untuk berjuang. Kamu mulai mendengar pesan halus dari tubuhmu. Ketika ia lelah, ia berkata lewat rasa sakit, dan ketika kamu mendengarkan, rasa sakit itu berubah menjadi guru yang mengingatkanmu untuk berhenti sejenak. Kamu tidak lagi marah pada tubuhmu ketika ia sakit, karena kamu tahu rasa sakit bukan hukuman, melainkan cara tubuh berkomunikasi agar kamu kembali memperhatikannya dengan kasih. Kamu belajar bahwa tubuhmu adalah tempat suci, bukan karena kesempurnaannya, tapi karena di dalamnya bersemayam roh yang berasal dari Tuhan. Kamu mulai memperlambat langkah, menatap langit, menarik napas dalam-dalam, dan di situ kamu menyadari betapa luar biasanya mekanisme hidup yang selama ini kamu abaikan. Kamu belajar bahwa udara yang kamu hirup adalah anugerah yang tak pernah kamu bayar, bahwa setiap napas adalah bukti kasih Tuhan yang terus menghidupkanmu tanpa pamrih.
Kamu mulai merasakan bahwa ketika kamu selaras dengan tubuhmu, kamu juga selaras dengan alam. Karena tubuh dan alam tidak pernah terpisah, keduanya terhubung melalui energi kehidupan yang sama. Kamu mulai lebih lembut terhadap dirimu, karena kamu tahu kelembutan itulah bahasa yang dipahami oleh tubuh dan semesta. Kamu tidak lagi menghukum dirimu dengan kesibukan yang berlebihan, karena kamu sadar bahwa melambat juga bagian dari kebijaksanaan. Kamu belajar bahwa tubuhmu tidak harus sempurna untuk dicintai, karena ia sudah bekerja dengan setia sejak kamu lahir tanpa pernah mengeluh. Kamu mulai bersyukur atas hal-hal kecil, jantung yang berdetak tanpa disuruh, paru-paru yang bekerja tanpa henti, mata yang melihat cahaya pagi, kaki yang menuntunmu berjalan menuju takdirmu. Kamu mulai sadar bahwa setiap organmu adalah saksi bisu perjalanan spiritualmu di dunia. Mereka mendengar, mereka merasa, mereka menyimpan semua yang kamu lalui. Kamu mulai berbicara lembut pada tubuhmu, memintanya untuk tenang, memaafkannya ketika sakit, dan berterima kasih atas ketahanannya selama ini. Kamu mulai memahami bahwa merawat tubuh bukan hanya soal kesehatan fisik, tapi juga ibadah, karena menjaga ciptaan Tuhan berarti menghargai Sang Pencipta. Kamu mulai mendengar irama halus kehidupan yang berdetak di dalam dirimu, yang ternyata tidak pernah terpisah dari irama bumi, air, api, dan udara yang saling menari dalam keseimbangan. Kamu menyadari bahwa ketika kamu makan berlebihan, bekerja tanpa jeda, tidur terlalu sedikit, kamu tidak hanya melawan tubuhmu, tapi juga melawan alam yang ritmenya kamu abaikan. Kamu mulai menyesuaikan dirimu dengan siklus alam. Bangun bersama matahari, beristirahat bersama malam, dan bekerja mengikuti cahaya waktu yang diberi Tuhan. Kamu mulai merasakan bahwa tubuhmu menjadi lebih tenang ketika kamu hidup selaras dengan ritme itu, seperti ombak yang kembali pasang pada waktunya. Kamu belajar bahwa kesakralan tidak selalu ada di tempat ibadah, kadang ia hadir di tubuhmu sendiri. Dalam setiap detik napas yang kamu sadari sepenuh hati, kamu menyadari bahwa tubuhmu bukan alat, tapi teman seperjalanan. Dan ia pun punya bahasa yang ingin dimengerti, bukan untuk dikendalikan. Kamu mulai mengucap terima kasih saat terbangun di pagi hari, karena tubuhmu masih mau bekerja sama menjalani hari, walau sering kamu abaikan. Kamu mulai memahami bahwa berjalan di bawah matahari bukan sekadar berpindah tempat, tapi sebuah bentuk dialog antara kamu dan alam yang sedang memberi energi. Kamu belajar bahwa sakit bisa menjadi doa, karena di saat itu kamu kembali diingatkan betapa rapuh dan berharganya kehidupan. Kamu mulai mengenali bahwa tubuhmu merespons energi di sekitarmu, bahwa tempat yang tenang membuatnya damai, sedangkan lingkungan yang gaduh membuatnya tegang. Kamu belajar memilih dengan siapa kamu berbagi energi, karena tubuhmu menyimpan getaran dari setiap pertemuan dan emosi yang kamu izinkan. Kamu mulai paham bahwa gerak tubuhmu adalah ibadah, bahkan langkah kecil menuju kebaikan pun menjadi zikir yang tidak bersuara. Kamu menyadari bahwa ketika kamu tersenyum, bukan hanya wajahmu yang berubah, tapi seluruh tubuhmu ikut bersyukur. Kamu mulai memahami bahwa sakit hati pun bisa dirasakan tubuh, karena jiwa dan raga saling terhubung lebih dalam dari yang kamu kira. Kamu belajar memaafkan, karena memaafkan membuat tubuhmu ringan. Dan ringan adalah tanda keseimbangan antara jiwa dan alam. Kamu mulai menghargai air yang kamu minum, bukan sekadar untuk menghilangkan haus, tapi sebagai bagian dari ritual kehidupan yang menyucikan. Kamu mulai mengerti bahwa setiap napas adalah kesempatan baru untuk hidup dengan lebih sadar, dan setiap helaan napas keluar adalah tanda bahwa kamu sedang melepaskan sesuatu yang sudah seharusnya pergi. Kamu merasakan bahwa tubuhmu adalah rumah sementara bagi jiwa yang kekal, dan rumah itu harus dirawat dengan cinta agar jiwa bisa tenang tinggal di dalamnya. Kamu mulai sadar bahwa tubuh yang sehat bukan hanya bebas dari sakit, tapi juga seimbang dengan irama alam yang menghidupinya. Kamu berhenti mengeluh tentang tubuhmu karena kamu tahu ia bukan musuh, melainkan kendaraan suci menuju perjalanan spiritualmu. Kamu mulai menatap tubuhmu dengan rasa syukur, bukan penilaian, karena kamu tahu ia telah membawamu sejauh ini dengan setia meski sering kamu abaikan. Kamu mulai menundukkan kepala di hadapan ciptaan Tuhan yang begitu sempurna ini, termasuk tubuhmu sendiri, yang menjadi bagian dari harmoni itu.
Dan di saat kamu menyadari semua itu, kamu akhirnya paham bahwa setiap tarikan napas, setiap langkah, setiap denyut, bukan sekadar aktivitas biologis, tapi zikir yang meneguhkan hubunganmu dengan Tuhan melalui alam semesta. Kamu pun mengerti, ketika tubuhmu selaras, jiwamu damai, dan alam pun tersenyum, karena kamu telah kembali ke ritme asli kehidupan, ritme yang lembut, teratur dan suci, sebagaimana Tuhan menuliskannya sejak awal penciptaan. Ketika jiwamu sudah tenang, langkahmu menjadi ringan, dan hatimu penuh syukur atas segala sesuatu, maka tanpa kamu sadari, seluruh hidupmu telah berubah menjadi doa yang hidup, bukan sekadar permohonan yang terucap dari bibir, tapi pancaran kesadaran yang mengalir dari setiap tindakan, niat, dan pandanganmu terhadap kehidupan. Kamu mulai menyadari bahwa doa tidak selalu harus dilafalkan dengan suara yang terdengar, karena bahkan diam yang tulus pun bisa menjadi doa paling murni, yang langsung dipahami oleh semesta dan Tuhan tanpa perantara kata-kata. Kamu tidak lagi berdoa hanya untuk meminta sesuatu, tapi untuk bersyukur, karena kamu tahu bahwa rasa syukur adalah bentuk doa tertinggi yang menunjukkan bahwa kamu sudah percaya penuh pada kehendak Tuhan. Kamu mulai memahami bahwa setiap napas yang kamu hembuskan adalah bentuk zikir yang tak terdengar, karena hidup itu sendiri adalah siklus penyebutan nama Tuhan tanpa henti. Kamu tidak lagi terburu-buru mencari tanda-tanda dikabulkannya doa, karena kamu tahu bahwa doa yang sejati bukan tentang hasil, tapi tentang hubungan yang terjalin antara hatimu dengan Sang Pencipta. Kamu mulai peka bahwa doa tidak selalu menjauhkanmu dari masalah, kadang justru mengantarkanmu ke situasi yang menguji kesabaran dan keikhlasan agar kamu tumbuh lebih dekat kepadanya. Kamu mulai menyadari bahwa ketika kamu berbuat baik tanpa pamrih, itulah doa dalam bentuk tindakan. Dan ketika kamu menenangkan orang lain, itulah doa yang bekerja lewat kasih. Kamu mulai memahami bahwa Tuhan tidak hanya mendengar doa lewat suara, tapi lewat energi yang kamu pancarkan setiap kali kamu memilih sabar, memaafkan, atau menolong seseorang tanpa diketahui siapapun. Kamu mulai sadar bahwa setiap langkah yang kamu ambil, dengan niat baik meski kecil, adalah doa yang bergerak, dan setiap kebaikan yang kamu tanam akan tumbuh menjadi keberkahan yang akan kembali kepadamu di waktu yang tepat. Kamu mulai mengenali bahwa keheningan di pagi hari, embun yang menetes di daun, dan cahaya matahari yang lembut, semuanya adalah bentuk doa alam yang sedang menyatu dengan hatimu yang damai. Kamu mulai paham bahwa doa tidak hanya diucapkan ketika susah, tapi juga dijaga ketika bahagia. Karena justru di saat tenanglah Tuhan ingin tahu seberapa dalam rasa syukurmu. Kamu mulai berhenti memohon agar hidupmu mudah, karena kamu sadar bahwa yang kamu butuhkan bukan jalan yang mudah, melainkan hati yang kuat untuk menjalaninya dengan tenang. Kamu mulai berdoa bukan lagi untuk mengubah dunia di sekitarmu, tapi untuk menenangkan dunia di dalam dirimu. Karena begitu batinmu damai, segalanya akan ikut selaras dengan sendirinya. Kamu mulai melihat bahwa setiap kejadian yang kamu alami adalah jawaban dari doa yang pernah kamu panjatkan. Hanya saja terkadang jawabannya datang dalam bentuk yang tak kamu duga. Kamu mulai berhenti mempertanyakan, kenapa sesuatu tidak terjadi? Karena kamu percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah waktu, dan apa yang belum datang bukan karena Ia lupa, tapi karena Ia sedang menyiapkan versi terbaiknya. Kamu mulai menyadari bahwa tidur dengan hati damai setelah memaafkan adalah salah satu bentuk doa paling indah yang bisa dilakukan manusia. Kamu mulai melihat keindahan dalam setiap kesederhanaan, dan kamu tahu bahwa rasa cukup adalah doa yang telah dijawab. Karena orang yang merasa cukup sudah memiliki segalanya. Kamu mulai berdoa tanpa kata ketika kamu menatap langit malam, karena kamu tahu bahwa bintang-bintang pun ikut bersaksi atas kerendahan hatimu di hadapan kebesaran Tuhan. Kamu mulai menyadari bahwa setiap langkahmu di bumi, setiap senyum yang kamu berikan, dan setiap kesabaran yang kamu tahan adalah bagian dari doa yang Tuhan sendiri tulis lewat hidupmu. Kamu mulai memahami bahwa ketika kamu menolong orang tanpa diketahui, Tuhan sedang menjadikan tanganmu sebagai perpanjangan doa orang lain yang sedang berharap bantuan. Kamu mulai melihat bahwa bahkan kesedihan pun bisa menjadi doa,
karena di dalamnya ada kerendahan hati dan keikhlasan yang membuatmu lebih dekat dengan Tuhan. Kamu mulai mengerti bahwa kadang Tuhan tidak memberi apa yang kamu mau, karena Ia sedang menyiapkanmu agar mampu menerima apa yang kamu butuh. Kamu mulai berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena kamu tahu setiap orang sedang menjalani doa yang berbeda, dan setiap jalan punya hikmahnya sendiri. Kamu mulai belajar bahwa doa terbaik bukan yang paling panjang, tapi yang paling tulus, dan ketulusan itu lahir dari hati yang benar-benar pasrah. Kamu mulai menyadari bahwa setiap orang yang datang dalam hidupmu adalah bagian dari doa yang kamu panjatkan di masa lalu. Entah untuk menguji, menguatkan, atau menyembuhkanmu. Kamu mulai percaya bahwa saat kamu berbuat baik meski tidak dilihat siapapun, alam mencatatnya dalam bahasa energi yang hanya Tuhan yang bisa mengerti. Kamu mulai memahami bahwa doa tidak berhenti di sajadah, tapi terus berjalan bersama langkahmu, caramu bersikap, dan ketulusanmu dalam menjalani hidup. Kamu mulai menyadari bahwa bahkan kesabaranmu menunggu adalah doa yang sedang berproses, dan Tuhan sedang mengajarkanmu arti keindahan waktu yang sempurna. Kamu mulai melihat bahwa ketika kamu tersenyum di tengah kesulitan, itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kamu percaya bahwa doa sedang bekerja meski kamu belum melihat hasilnya. Kamu mulai memahami bahwa mencintai seseorang dengan tulus tanpa ingin memilikinya adalah doa dalam bentuk cinta yang paling suci. Kamu mulai berhenti memaksa doa orang lain sesuai keinginanmu karena kamu tahu bahwa Tuhan punya cara dan waktu yang paling tepat untuk setiap jiwa. Kamu mulai mengenali bahwa dalam setiap napas yang kamu hirup ada doa kehidupan yang Tuhan alirkan tanpa kamu minta, dan tugasmu hanyalah menjaganya dengan rasa syukur. Kamu mulai melihat bahwa memberi waktu, tenaga, atau perhatian kepada orang lain juga adalah doa yang berjalan dalam wujud pengabdian. Kamu mulai menyadari bahwa setiap pagi adalah doa baru yang diberikan Tuhan, agar kamu bisa memperbaiki apa yang belum selesai kemarin. Kamu mulai percaya bahwa ketika kamu berserah sepenuhnya, semesta pun ikut bekerja membukakan jalan, karena alam selalu selaras dengan hati yang ikhlas. Kamu mulai berhenti mengeluh, karena kamu tahu setiap keluhan menghambat doa, dan setiap rasa syukur mempercepat datangnya keajaiban. Kamu mulai belajar bahwa Tuhan tidak selalu menjawab lewat keajaiban besar, kadang lewat ketenangan batin yang tiba-tiba muncul di tengah kekacauan. Kamu mulai melihat bahwa semua makhluk di bumi ini berdoa dengan caranya sendiri, burung dengan kicauannya, air dengan alirannya, dan kamu dengan kesadaranmu. Kamu mulai menyadari bahwa hidup yang selaras dengan alam bukan hanya soal harmoni fisik, tapi tentang bagaimana hatimu selaras dengan kehendak Tuhan. Kamu mulai berhenti meminta agar hidupmu sempurna, karena kamu sadar bahwa ketidaksempurnaan justru membuatmu lebih banyak berdoa dan lebih sering mengingat Tuhan. Kamu mulai memahami bahwa ketika kamu mengucapkan Alhamdulillah dengan sepenuh hati, itu adalah bentuk doa yang paling tinggi nilainya, karena di dalamnya ada penerimaan total atas takdir yang sedang kamu jalani. Kamu mulai mengerti bahwa doa tidak selalu mengubah keadaan, tapi pasti mengubah dirimu, dan begitu dirimu berubah, keadaan pun akan mengikuti. Kamu mulai merasakan bahwa ketenangan yang kamu miliki sekarang bukan hasil dari usahamu semata, tapi buah dari doa-doa lama yang kini berbuah manis di waktu yang telah ditentukan. Kamu mulai tahu bahwa Tuhan selalu mendengar, bahkan ketika kamu sudah lelah berbicara, karena dalam diam pun hati yang tulus tetap bersuara. Kamu mulai percaya bahwa ketika hidupmu berjalan dengan penuh kesadaran, setiap hal kecil, dari cara kamu makan, berjalan, hingga menatap langit, semuanya adalah doa yang hidup dan bergetar bersama denyut semesta. Kamu mulai memahami bahwa doa bukan hanya jalan menuju Tuhan, tapi juga cara Tuhan datang mendekat kepadamu. Dan di saat kamu menyadari semua itu, hidupmu tidak lagi terpisah dari doa. Karena setiap helaan napasmu, setiap langkahmu, dan setiap detak jantungmu sudah menjadi tasbih yang abadi, tanda bahwa kamu telah selaras dengan alam, dan hatimu kini bergetar seirama dengan cinta Tuhan yang tanpa batas.